Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atun nisaa sadaqatihunna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Shadaqallahul azim. Pendengar yang berbahagia, segala puji hanya untuk Allah yang telah melimpahkan karunia akal fikiran kepada manusia dan menghiasinya dengan ilmu pengetahuan untuk bekal hidup di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mendorong umatnya untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Pendengar yang berbahagia, mencari dan mengkonsumsi rezeki yang halal adalah kewajiban setiap muslim, karena ia menjadi salah satu syarat mutlak diterimanya semua amal ibadah. Sungguh Allah tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para manusia, sesungguhnya Allah Maha Suci dan tidak akan menerima kecuali yang suci." Dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Ibnu Rajab disebutkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah tidak akan menerima sholat seseorang yang di dalam perutnya ada sesuatu yang haram. Sebutkan juga bahwa salah satu ulama salaf yang bernama Wahb bin Al-Wad berkata, sekalipun kamu berdiri bagaikan tiang, itu tidak ada gunanya bagimu sampai kamu memperhatikan apa saja yang kamu masukkan ke dalam perutmu, halalkah atau haramkah. Pendengar yang berbahagia, selain menjadi salah satu syarat diterimanya ibadah, mengkonsumsi rezeki yang halal juga menjadi penyebab terkabulnya doa. Sebaliknya, berlarut-larut dalam perbuatan haram akan menghalangi seseorang dari terkabulnya doa. Walaupun dia dalam kondisi orang yang termasuk mudah terkabul doanya. Misalnya seorang musafir. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis tentang seorang lelaki yang bepergian jauh hingga penampilannya menjadi kusut. Lalu ia mengadakan kedua tangannya ke langit sambil berdoa, Ya Rob, Ya Rob. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dahulu ia diberi makan dari makanan yang haram. Maka mana mungkin permohonannya dikabulkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Pendengar yang berbahagia, mengkonsumsi yang halal tentu membawa manfaat yang besar, baik di dunia maupun di akhirat. Di akhirat jelas akan terselamatkan dari api neraka, karena tidak ada daging yang tumbuh dari harta haram kecuali daging tersebut lebih berhak masuk ke dalam neraka. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, setiap daging tumbuh dari barang haram, maka neraka lebih layak baginya. Hadis riwayat Imam Tabrani. Adapun manfaat di dunia, sebagaimana diterangkan oleh para ulama, di antaranya pertama, harta halal akan melahirkan amal soleh dan amal yang bermanfaat bagi diri maupun sesama. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat Ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati ma wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Mu'minun ayat 51. Beliau menjelaskan pada ayat ini Allah
memerintahkan para rasul agar makan makanan yang halal dan beramal soleh. Disandingkannya dua perintah ini mengisyaratkan makanan halal adalah pembangkit amal soleh, dan sungguh mereka benar-benar telah menaati kedua perintah ini. Pendengar yang berbahagia, berangkat dari pemahaman ini, sekiranya kita perlu introspeksi diri jika suatu saat badan terasa berat dan malas untuk melakukan sebuah amal kebaikan. Bisa saja hal tersebut karena makanan dan minuman yang kita konsumsi adalah dari harta yang haram. Manfaat lain dari mengkonsumsi rezeki yang halal adalah dapat menjadi obat berbagai penyakit. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Jarir At-Tabari ketika menafsirkan surat An-Nisa ayat 4. Bagaimana yang saya bacakan pada mukadimah tadi. Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang baik akibatnya. Jadi mengatakan makna firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah makanlah pemberian itu niscaya menjadi obat yang menawarkan. Adapun dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa al-hani ialah yang baik lagi enak dimakan dan tidak memiliki efek negatif. Sedangkan al-mari ialah yang tidak menimbulkan efek samping pasca dimakan, mudah dicerna dan tidak menimbulkan penyakit atau gangguan. Dengan alasan-alasan yang telah disebutkan, maka tidak ada alasan lagi bagi seorang mukmin untuk tidak mencari rezeki yang halal dan mengkonsumsi rezeki yang halal. Karena yang halal itu berkah dan selalu memberikan ketenangan pada jiwa. Hadirin yang berbahagia, demikian saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.